Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang juga menganugerahkan kepada kami hidup, bukan hanya secara lahiriah karena kami diciptakan dengan nafas hidup yang daripada Tuhan, tetapi juga orang-orang yang juga dipanggil, dipelihara untuk menikmati kehidupan di dalam Kristus yang dianugerahkan bagi kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur karena Allah kami begitu mengasihi dan mencintai kami, maka kami yang tidak layak, yang mati secara spiritual telah dibangkitkan kembali. Bahkan kami yang tidak layak telah ditarik untuk datang menikmati persekutuan dengan Dia, sebagaimana dalam ibadah sebagai yang kami jalani pada pagi hari ini. Biarlah kami pada pagi hari ini masuk ke dalam ibadah, menjalani ibadah dengan ucapan syukur karena kami tahu yang tidak layak telah dilayakkan untuk datang. Tapi biarlah kami pulang dengan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami yang sudah dilayakkan untuk datang, biarlah Tuhan beranugerah sekali lagi. Ketika kami pulang dengan pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran firman, hati yang ditundukkan kepada kebenaran firman. Berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan eksposisi kita. Namun sebelumnya saya mau sampaikan bahwa nanti setelah ini mungkin ibadah kita akan sedikit lebih panjang, karena setelah ini akan ada janji iman terkait dengan Bapak Ibu dan saya punya komitmen bersama untuk melakukan pelayanan di dalam ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada 15 Desember nanti. Biar tadi pagi juga sudah ada janji iman yang dilaksanakan juga di dalam KU1, dan dari kebutuhan kita kira-kira 200-an juta, 213 juta. Tadi pagi sudah ada janji iman kira-kira 30 juta 50 ribu. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, dan nanti sebentar di dalam KU2 sebelum memberikan persembahan, Bapak Ibu dan saya akan masuk juga ke dalam janji iman. Nah, mari kita masuk ke dalam perenungan firman. Kita baca Yudas pasalnya yang pertama. Kita dalam dua minggu sebelumnya atau di dalam dua ibadah sebelumnya, saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 11 sampai dengan ayat 13. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita baca bergantian untuk mendapatkan konteksnya. Mari kita mulai baca dari ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya 11, Bapak Ibu 12, begitu seterusnya sampai 16. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak Ibu, di dalam khotbah-khotbah sebelumnya saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu dan saya di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, ya, sebagai orang Kristen Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa semua manusia, termasuk kita orang Kristen, adalah manusia-manusia yang bebas. Kebebasan itu bisa terekspresi di dalam kemungkinan bagi Bapak Ibu dan saya untuk memilih apapun. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu dan saya adalah makhluk yang bebas. Bapak Ibu dan saya bisa memilih apapun, tetapi Alkitab memberi peringatan bahwa setiap pilihan itu akan membentuk kehidupan kita. Di dalam hidup kita bebas untuk menentukan pilihan. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu dan saya sudah memilih, Bapak Ibu dan saya tidak bebas untuk menentukan konsekuensinya. Pilihan-pilihan kita itu kemudian akan membentuk kehidupan kita. Sama bahkan ketika seseorang memilih untuk menciptakan sesuatu, biasanya ciptaan yang dia ciptakan akan membentuk hidupnya. Kalau saya hidup di dalam satu komunitas masyarakat yang suka berburu, lalu kemudian untuk mengefektifkan proses berburu itu kami menciptakan alat berburu yang namanya panah. Setelah panah tercipta, panah itu jadi dan ternyata efektif untuk berburu. Orang hanya bisa berburu dengan efektif kalau dia menggunakan panah menurut aturan-aturan sebagaimana seharusnya panah itu digunakan.
Orang menciptakan senjata, pistol itu sesuatu yang cukup efektif di dalam berperang. Tetapi setelah diciptakan, cara menggunakan pistol itu sangat bergantung kepada bagaimana dia diciptakan. Ada aturan main yang digunakan oleh para pencipta, dan setelah pencipta itu menciptakan, bahkan sang pencipta harus ikut aturan main itu. Setelah saya ciptakan pistol itu untuk membela diri saya misalnya, atau dalam berperang ya, saya mesti arahkan moncong pistol itu kepada musuh saya. Saya nggak bisa arahkan pistol itu moncongnya ke kepala saya. Konsekuensinya berbeda. Tetapi saya tidak bisa dengan bebas menggunakan senjata itu atau pistol itu sesuai dengan maunya saya lagi. Ini menunjukkan keterbatasan kita. Di dalam kebebasan kita melakukan sesuatu, tetapi konsekuensi daripada pilihan-pilihan itu lah yang akan kemudian membentuk kehidupan kita. Nah, berdasarkan itulah kemudian di dalam ayat 11-13, Yudas bilang, kamu harus memilih. Berjalan di jalan orang fasik yang menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi konsekuensinya adalah dihakimi dan mengalami kematian. Atau kita memilih untuk berjalan di jalan orang benar dan menikmati hidup. Tetapi setelah merenungkan itu, Bapak Ibu, saya kira kita yang memikirkan firman secara serius, firman yang sedemikian ya, ada dua pertanyaan. Kalau saya memilih untuk berjalan di jalan orang benar, seperti yang dinasehatkan oleh Yudas, lalu kemudian saya memilih untuk tidak menyimpang dan berjalan di jalan orang fasik, ada dua pertanyaan atau dua tantangan yang cukup serius. Yang pertama kan resikonya. Jika saya memilih untuk berjalan di jalan orang benar, maka ada resiko. Orang benar ketika dia berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, mereka bisa mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Mereka bisa kehilangan banyak hal. Banyak orang setelah hidup di jalan orang benar, justru mereka dipermalukan. Harga diri mereka itu diinjak-injak. Mereka hidup seperti orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ini yang bikin pemazmur itu berkata, di jalan orang benar, saya itu merasa seperti ditindas. Sementara melihat orang yang jalan di jalan orang fasik, kok mereka seperti diberkati oleh Tuhan. Artinya dia merasa seperti orang yang sementara dikutuk ketika berjalan di jalan orang benar. Sulit sekali jalan di jalan orang benar. Maka pertanyaan kedua atau tantangan kedua, siapa yang sanggup? Apakah ada orang yang bisa jalan di jalan orang benar dan kemudian selesai sampai dengan akhir hidupnya? Siapa yang akan kasih kekuatan untuk itu? Maka Yudas itu dengan bijaksana kemudian menunjuk kepada satu tokoh yang sangat terkenal di dalam konteks perjanjian lama, yaitu Henokh. Ayat yang ke-14 sampai dengan 16 bercerita tentang Henokh. Ini kontras antara orang-orang fasik yang hidup di zaman Henokh dengan Henokh yang hidup di dalam zaman yang fasik itu sebagai orang benar. Henokh adalah orang yang memilih untuk berjalan di jalan Tuhan di tengah-tengah zaman yang sementara melawan Tuhan. Maka Yudas memilih Henokh untuk menunjukkan kontrasnya. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat pertama-tama mengenai tokoh Henokh sebelum berita tentang Henokh atau berita yang dibawa oleh Henokh. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam silsilah Kejadian pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-5, itu ada banyak orang yang disebutkan di situ dan umumnya umur mereka panjang-panjang. Ada yang mencapai 900 tahun, ada yang mencapai 500 tahun, ada yang mencapai 700 tahun. Umur mereka panjang. Bapak Ibu, silsilah itu menyajikan umur manusia untuk banyak tujuan. Tetapi salah satu yang mau ditunjukkan di situ adalah orang-orang yang umur panjang adalah orang-orang yang dianggap terhormat dan diberkati oleh Tuhan. Umur panjang adalah pemberian Tuhan. Itu adalah tanda daripada berkat Tuhan. Itu adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun ujungnya mati, tapi kalau umur panjang, yaitu orang terhormat, orang yang diberkati. Maka di dalam Mazmur misalnya rambut putih itu kan sebuah kehormatan. Ya memang ada orang yang masih muda rambut sudah putih kan ya. Tetapi umumnya ketika berbicara mengenai orang tua ya, rambut putih mengekspresikan pengalamannya dia, mengekspresikan berkat Tuhan. Sebab itu Yakub ketika dia datang, dia punya strata sosial itu jauh di bawah Firaun. Tetapi Yakub itu cukup berani berhadapan dengan Firaun, lalu dia bilang kiranya Tuhan memberkati dan seterusnya. Firaun tuh sampai kaget, ini orang siapa? Dia miskin kok datang ke sini karena memang dia butuh makan, berani sekali dia berkati saya. Maka Firaun punya pertanyaan, memangnya umurmu berapa sih? Kalau memang strata sosial enggak, umur berapa? Yakub menyebutkan umurnya yang sudah di atas 100 tahun dan Firaun diam. Artinya umur panjang adalah sebuah kehormatan. Tetapi kalau saudara dan saya bandingkan di dalam Kejadian pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-5, usia Henokh itu jauh lebih singkat dari banyak orang yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Dan bagi saya disinilah menariknya. Umurnya dia lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang yang umurnya panjang, hidupnya jauh lebih singkat. Tetapi kelihatannya Alkitab mau memberi petunjuk bahwa dia menjalani hidup yang lebih diberkati oleh Tuhan dan menikmati kehormatan yang jauh lebih besar. Karena apa? Karena dia bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan salah satu tanda ini, semua orang yang umurnya panjang mati, kecuali Henokh. Meskipun umurnya tidak sepanjang yang lain, dia tidak pernah mengalami kematian. Saya tidak bilang bahwa kalau Bapak Ibu dan saya dekat dengan Tuhan tidak mati-mati.
Enggak juga. Yang saya mau katakan adalah ini adalah semacam kasus khusus yang Allah tempatkan di dalam Alkitab untuk banyak tujuan. Tetapi salah satunya adalah untuk memberi petunjuk bahwa saudara dan saya harus mengerti pergaulan dengan Allah, relasi yang intim dengan Allah adalah sebuah kehormatan. Itu adalah berkat yang paling besar yang bisa dinikmati oleh orang percaya. Oleh sebab itu Victor Hamilton itu dia tulis kira-kira demikian. Bergaul dengan Allah dan berjalan bersama dengan Allah adalah berkat yang paling besar, kehormatan yang paling mulia bagi umat Tuhan. Sekali lagi. Bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah adalah berkat yang terbesar, kehormatan yang paling mulia bagi umat Tuhan. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah di dalam hidup Bapak Ibu dan saya hari ini, apakah Bapak Ibu dan saya menemukan diri kita hidup di dalam relasi yang intim dengan Allah, pergaulan dengan Allah atau tidak? Yang dikhawatirkan adalah segala sesuatu yang saudara dan saya kejar, berkat, kehormatan, justru telah memisahkan kita dari relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita melepaskan berkat yang paling besar, kehormatan yang paling mulia, demi kehormatan yang lain di dalam alam semesta ini yang sementara itu. Henok adalah sebuah kisah, kisah Henok adalah sebuah kisah yang mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Apa yang paling berharga? Apa yang paling penting di dalam dunia ini? Pertanyaannya sekarang adalah apa itu bergaul dengan Allah? Apa itu berjalan bersama dengan Allah? Bapak Ibu, hampir semua penafsir itu sepakat untuk dua hal ini. Bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, berarti memilih untuk hidup saleh dengan berjalan di jalan yang ditentukan oleh Allah. Ini yang kita sebut sebagai jalan orang benar. Makanya saya bilang ini adalah sebuah perbandingan. Sementara jemaat pada masa itu memilih untuk sebagian besar jemaat pada masa itu memilih berjalan di jalan orang fasik. Sementara orang pada zaman Henok itu memilih untuk berjalan di jalan orang fasik. Ada satu orang yang memilih untuk bergaul erat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, jalan di jalan orang benar. Hidup saleh, berjalan bersama dengan Tuhan di jalan yang Dia tetapkan. Bukan cuma itu, para penafsir mengatakan bergaul erat dengan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan berarti memiliki apa yang disebut sebagai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, karena dia ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka salah satu cerita ini adalah cerita yang mau mengatakan bahwa ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, yang saudara dan saya dapatkan adalah hidup. Ketika saudara dan saya memutuskan untuk berjalan di jalur yang Tuhan tidak tetapkan, kita memisahkan diri dari Tuhan, konsekuensinya adalah kematian. Tetapi jika engkau dan saya memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai hidup. Bahkan Yohanes pasal 11 itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya tetap hidup meskipun kita sudah mati. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Ini bicara mengenai kebangkitan. Kekristenan tidak menyangkali fakta kematian. Tetapi dia bilang barang siapa yang hidup, yang percaya kepadaku dan memutuskan untuk percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Artinya dia akan tetap hidup meskipun dia telah mengalami kematian. D.A. Carson itu seorang penulis mengatakan bahwa Yohanes pasal 11 mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa orang Kristen itu punya keunikan ketika dia mengalami kematian. Berbeda dari mereka yang tidak percaya. Yaitu mereka tetap hidup meskipun mereka sudah mati. Henok hidup karena ada dalam relasi dengan Allah. Allah mengangkat dia, membawa dia ke dalam relasi yang hidup bersama dengan Allah yang hidup. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita bisa melewati apa yang disebut sebagai kematian. Pengalaman kita mungkin berbeda dengan Henok. Di mana Henok tidak mengalami kematian, saudara dan saya mengalami kematian. Tapi Kristus bilang kepada saudara dan saya, jika engkau dan saya bergaul dengan Allah, melalui akses yang Dia berikan, tubuh dan darah yang dicurahkan bagi saudara dan saya, engkau dan saya hidup selama-lamanya. Karena saudara dan saya hidup secara lahiriah di dalam persekutuan dengan Allah. Ketika mati secara lahiriah pun, secara spiritual kita tetap ada di dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Kita tidak mati untuk selama-lamanya. Sebab itu, saya kira Bapak Ibu dan saya di dalam kehidupan kita, kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya ada masa di mana saudara dan saya boleh kehilangan segala berkat yang pernah diberikan oleh Allah di dalam dunia ini untuk memberkati kita secara lahiriah. Boleh. Saudara dan saya mungkin ketika menjalani hidup sebagai orang benar, kehormatan, nama baik saudara diinjak-injak. Saudara kehilangan nama baik, saudara kehilangan kehormatan yang oleh dunia dianggap sebagai hal yang penting. Bahkan saudara kehilangan segala yang penting sampai mati seperti Ayub, dia kehilangan semua. Itu semua boleh terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tetapi teks ini mau memberi petunjuk. Jangan kehilangan relasi dengan Tuhan. Kamu boleh kehilangan apapun. Hal-hal yang paling berharga yang dicari oleh manusia. Kalau satu saat Tuhan kasih, bersyukur. Kalau Tuhan ambil, biar hilang. Karena memang itu Tuhan punya kok. Kalau seandainya nama baik saudara dan saya karena berjalan di dalam kebenaran itu kemudian dinodai. Membuat Bapak Ibu dan saya seperti tidak lagi dianggap oleh orang.
Bapak Ibu dan saya boleh kehilangan itu, tetapi jangan kehilangan relasi dengan Allah. Kenapa? Karena relasi dengan Allah adalah kehormatan yang paling mulia. Itu adalah berkat yang paling besar. Itu adalah hidup yang kekal. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu bandingkan di dalam Yohanes pasal 15, mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 13-14. Orang Kristen itu seperti disuruh untuk memilih. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Saya baca ayat yang ke-13, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14. Kristus adalah sahabat yang sejati, dan sang sahabat itu menjadikan kita sebagai sahabat dengan memberikan nyawanya bagi kita. Kalau kita adalah sahabatnya, maka salah satu tandanya adalah dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi anak-anak Allah, bukan hanya menjadi saudara dari anak sulung di dalam kerajaan Allah, tetapi kita disebut sebagai sahabat karena dia memberi tubuh dan darahnya bagi kita. Tapi yang kedua, salah satu tanda yang lain bahwa saudara dan saya adalah sahabatnya Allah adalah ayat 14. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika saudara dan saya berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, itu adalah bukti yang paling kuat bahwa engkau dan saya adalah sahabat Allah. Pilihannya adalah menjadi sahabat Allah, atau mungkin saya pakai istilah yang dipakai oleh Yohanes, menjadi sahabat kaisar. Pilatus itu seorang politisi yang sangat cerdas. Di dalam proses mengadili Tuhan Yesus, dia tahu. Sekali lagi, Pilatus tahu bahwa Yesus itu orang benar. Bahkan bukan cuma tahu Yesus orang benar, dia tahu motivasi orang yang menyerahkan Yesus Kristus. Mereka menyerahkan Yesus Kristus karena dengki. Jadi dia tahu kebenarannya. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam proses pengadilan itu. Orang ini beres, tidak layak mati. Makanya dia menawarkan, saya akan bebaskan Yesus atau Barabas. Karena dia tahu Yesus tidak layak untuk mengalami apa yang disebut sebagai hukuman mati. Tapi apa yang menghentikan dia untuk melakukan kebenaran? Orang Yahudi berteriak, kalau kamu bebaskan dia, kamu bukan sahabat kaisar. Bapak Ibu, kadang-kadang menjadi sahabat kaisar, menjadi sahabat daripada orang-orang penting, orang-orang yang kita anggap signifikan. Saya biasa pakai istilah significant others. Itu kan itu something bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya kalau kita ketemu orang-orang yang signifikan, kita mesti bikin fotonya. Kita cetak, taruh di ruang tamu, atau Bapak Ibu simpan di handphone. Kalau ada situasi kritis, kita bisa pakai itu. Ditilang polisi, kita kasih tunjuk, saya pernah ketemu presiden loh. Langsung polisinya minder kan ya. Pak, lewat aja. Soalnya kalau Bapak Ibu ditilang polisi, Bapak Ibu gak bisa bilang, Pak polisi, saya sahabatnya Tuhan. Bapak Ibu gak akan lolos, tetap aja Bapak Ibu mesti bayar. Jangan-jangan bayarnya lebih mahal. Kalau sahabat Tuhan kan kaya kan ya. Jadi tuntutannya sedikit satu level di atas yang lain. Tetapi pilihan kita menjadi sahabat Kristus atau kemudian menjadi sahabat kaisar. Kadang-kadang untuk menjadi sahabat kaisar, Bapak Ibu dan saya mendapatkan semua kecuali kehilangan hidup itu. Tetapi untuk menjadi sahabat Allah, ada masa saudara saya akan kehilangan semua, tapi Bapak Ibu dan saya mendapatkan hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu mendapatkan seluruh dunia, tapi kamu kehilangan hidupmu. Pilihan itu akan membentuk kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ini hal pertama yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk memikirkannya. Yang kedua adalah Yudas itu waktu mengajar kepada jemaat, dia tidak hanya merujuk kepada apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Nama Henok itu tidak banyak disebut sebenarnya. Meskipun peristiwanya adalah peristiwa yang spektakuler, saudara dan saya tidak akan menemukan banyak catatan mengenai Henok. Salah satu catatan yang lain yang mengingatkan kita pada peristiwa Kejadian adalah di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Setelah bicara mengenai iman Habel, kemudian berbicara mengenai iman Henok di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu dan saya tidak ke sana, karena yang saya mau bicarakan di sini adalah kitab Henok. Di dalam tradisi orang Yahudi ada kitab yang tidak masuk di dalam 66 kitab kanonik yang saudara dan saya punya. Yudas sementara mengutip di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 dari kitab yang disebut sebagai kitab Henok. Kitab Henok adalah kitab yang dianggap sangat penting oleh orang Yahudi. 100 tahun sebelum Yudas ada dan 100 tahun setelah Yudas melayani, ini kitab yang sangat dihargai. Sudah dikenal sebelum Yudas ada, masih dikenal setelah Yudas ada, sampai hari ini orang masih mengenalinya. Ini adalah kitab yang sangat dihargai karena dia adalah tulisan yang bersifat historis. Bagi orang Yahudi, pelajaran-pelajaran religius juga masih bisa dipelajari dari sini. Artinya mereka tahu bahwa ini bukan firman Tuhan, tetapi pada saat yang sama karena bersifat historis dan tujuannya adalah untuk menolong orang memahami sejarah kitab suci atau memahami sejarah pekerjaan Tuhan di dalam dunia, maka ini adalah sesuatu yang sangat berharga.
Saya bisa bandingkan mungkin dengan apa yang disebut sebagai wahyu umum hari ini. Sejarah adalah bagian daripada wahyu umum. Tulisan-tulisan orang yang tidak percaya selama itu benar, itu adalah sesuatu yang patut saudara dan saya hargai. Penulis-penulis yang diinspirasi oleh Tuhan, macam Salomo, Daud, orang-orang yang menulis kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita, terutama kitab-kitab puisi, adalah orang-orang yang menggunakan tulisan-tulisan bijaksana atau penulis-penulis bijak di sekitar mereka. Salomo menggunakan puisi-puisi dari timur dekat kuno yang tidak ditulis oleh orang Kristen bahkan. Musa pernah mengutip tulisan-tulisan daripada Hammurabi. Daud pernah mengutip tulisan-tulisan daripada pujangga-pujangga yang pernah muncul di zamannya dia atau bahkan di zaman sebelum dia. Tuhan bisa menolong saudara dan saya menajamkan pemikiran kita, memperdalam pemahaman melalui tulisan-tulisan yang sedemikian. Melalui tulisan non-kanonik, tulisan orang yang tidak percaya, yang dipakai oleh Tuhan, diberikan kepada para penulis yang terinspirasi. Tuhan mencerahkan pikiran mereka dan jemaat. Tuhan menajamkan dan memberikan pemahaman kepada para penulis maupun jemaat. Allah sanggup untuk memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Bukan hanya sekedar melalui kitab suci, tetapi juga melalui segala sesuatu yang saudara dan saya pelajari. Yudas adalah seorang gembala. Bagi saya dia adalah seorang gembala yang berhikmat, yang harus berhadapan dengan para pengajar sesat yang hidup mereka itu tidak beres, lalu kemudian berhasil mempengaruhi jemaat untuk melepaskan jemaat, mengajar jemaat jalan di jalan yang benar, jalan di jalan yang suci, melepaskan mereka dari pengaruh orang-orang yang punya pengaruh yang luar biasa hebat itu. Dia pakai firman, tetapi kali ini dia pakai tulisan non-kanonik. Kenapa? Hikmat itu melibatkan apa yang disebut sebagai rasa takut akan Tuhan, tapi hikmat juga melibatkan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Orang kalau punya takut akan Tuhan, tetapi dia tidak punya pengetahuan, ini orang bodoh. Sayang sekali, takut Tuhan tapi bodoh. Orang akan bilang, pantas kamu takut Tuhan karena kamu bodoh. Sementara kalau orang itu punya pengetahuan, tetapi dia tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka satu saat saudara dan saya akan menemukan orang yang punya pengetahuan tetapi tidak takut Tuhan, itu akan menggunakan pengetahuannya dengan cara yang licik untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Takut akan Tuhan adalah alat atau kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk mengendalikan senjata yang ada di tangan kita. Pisau itu saudara bisa pakai untuk memasak, untuk ibu-ibu itu memberi kehidupan, memberikan kesegaran bagi suami dan anak-anak dengan menggunakan pisau. Tetapi pisau yang sama di tangan perampok itu digunakan untuk merampok dan membunuh. Rasa takut akan Tuhan akan menentukan bagaimana cara orang menggunakan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Tetapi bijaksana, apa yang disebut sebagai hikmat di dalam Alkitab tidak hanya menekankan rasa takut akan Tuhan, tetapi juga berbicara mengenai apa yang disebut sebagai pengetahuan. Tadi pagi saya singgung ini. Sementara saat ini coba kolaborasi dengan Pak Novan. Saya lihat orang ini suka sekali khotbah dari kitab-kitab hikmat. Berharap dia bisa menjadi orang berhikmat. Tetapi kemudian waktu ajak untuk kami menulis bersama apa yang dia tulis, kemudian saya coba lengkapi untuk tulis sama-sama. Dia bahas mengenai hikmat dan salah satu definisi hikmat yang dia angkat adalah skill on living. Lalu kemudian setelah saya dapat itu, saya coba cari dan kembangkan pemikiran itu, dan ada seorang penulis mengatakan skill on living. Bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia yang sulit, kemudian kita menentukan putusan-putusan dan tindakan-tindakan yang tepat itu. Pertama, mengakar di dalam rasa takut akan Tuhan. Tetapi yang kedua itu bicara mengenai pengetahuan, dan dia membedakannya menjadi dua macam pengetahuan. Yang pertama, hikmat itu berkaitan dengan pengetahuan dalam pengertian knowing something in your head. Jadi kamu harus memiliki pengetahuan di dalam kepala. Ini yang tadi saya bilang, tidak bisa itu orang berhikmat tidak punya pengetahuan di dalam kepala. Maka di dalam perjanjian lama, orang berhikmat adalah orang yang belajar. Tadi Pak Frank waktu umumkan beliau bilang baca buku. Baca buku, ya. Memang orang berhikmat dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru adalah orang yang belajar. Ada sesuatu di dalam pikirannya. Pikiran orang berhikmat itu tidak kosong, Bapak Ibu. Fungsi dia belajar adalah untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan. Dengan belajar dan mempraktikkan apa yang dipelajari, saudara dan saya punya wawasan akan menjadi lebih luas. Kombinasi dua ini, proses belajar dan pengalaman, membuat orang yang bisa mengkombinasikan antara pengalamannya dengan proses belajar itu memiliki semacam horizon berpikir jauh lebih luas. Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Sekali lagi, proses belajar dan pengalaman hidup adalah dua kombinasi yang baik. Maka orang muda itu tidak boleh menghina orang tua dan pengalamannya. Kenapa? Karena kombinasi, kalau dia punya pengalaman lalu dia kombinasikan dengan pengetahuan yang benar, maka ini akan memperluas dia punya wawasan untuk melihat apa yang Anda tidak lihat sebagai orang muda. Kami hamba-hamba Tuhan belajar teologi. Pendeta Stephen Tong belajar teologi. Bahkan sistem teologi yang lebih mutakhir mungkin saat ini ya hamba-hamba Tuhan junior lebih banyak baca itu.
Tetapi persoalannya sampai pada keputusan-keputusan praktis kadang-kadang kami harus berhenti. Berhenti pertama karena mentok, yang kedua mentok juga gara-gara perdebatan gak habis-habis. Sesama hamba Tuhan ketika sudah berdebat mengenai satu isu, dari segala macam sudut pandang, firman Tuhan keluar, teologi keluar, masalah gak selesai akhirnya. Sekali-sekali Bapak Ibu hadirlah di dalam konteks sidang sinode, lalu Bapak Ibu akan lihat bahwa kadang-kadang hamba Tuhan itu seperti anak kecil, ayat firman Tuhan dipakai untuk berperang. Tidak selesai, sampai di satu titik kemudian kami akan bilang, ya sudahlah tunggu Pak Tong datang. Pak Tong datang 5 menit, 10 menit, dia lihat dari beberapa perspektif, kemudian dia ambil keputusan. Jadi tuh, sampai ada penatua awam yang seringkali bilang, kalian tuh hamba Tuhan kadang-kadang bikin pusing orang tua itu. Tapi memang ada masa di mana dia harus terlibat, karena dia melihat apa yang tidak kami lihat. Sistem teologi sama. Apa yang dipelajari mungkin sama, tapi pengalaman itu membuat dia bisa melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Kenapa yang disebut sebagai skill on living itu berkaitan dengan pengetahuan? Karena semakin Bapak Ibu dan saya belajar, horizon berpikir kita itu makin diperluas. Pengalaman hidup dan rasa takut akan Tuhan membuat Bapak Ibu dan saya melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang tepat bahkan di dalam situasi yang sulit. Sebab itu Yudas memutuskan untuk mengajar jemaatnya. Kenapa dia mesti kutip tulisan non-kanonik? Apakah Alkitab saja tidak cukup? Bagi dia, apa yang dituliskan oleh Henok adalah hal yang penting, yang perlu juga dipahami oleh jemaat, maka dia mengajarkannya kepada mereka. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan kita, ada masa di mana ya latar belakangnya dia itu mempengaruhi. Ada masa waktu dia khotbah, masuk di sana seni, masuk di sana kebudayaan, masuk di sana filsafat, ya bergantung latar pendidikan mereka. Dan bagi saya tidak ada masalah di situ. Jadi masalah kalau dari awal sampai akhir dia ngomong seni, dari awal sampai akhir dia ngomong kebudayaan, dari awal sampai akhir dia ngomong filsafat. Tetapi kalau dia menjelaskan firman dan kemudian ada hal yang kemudian bisa digunakan untuk memperdalam pemahaman, memperluas wawasan, kenapa tidak? Skill on living berkaitan dengan pengetahuan, knowing something in your head. Memiliki sesuatu di dalam kepala kita berkaitan dengan proses belajar. Orang berhikmat adalah orang yang punya kemauan untuk belajar. Memutuskan untuk tidak belajar itu sudah tidak berhikmat dari awal itu. Yang kedua, skill on living berkaitan dengan pengetahuan, knowing something in your action. Jadi kita bukan hanya memiliki pengetahuan di dalam kepala, tetapi pengetahuan itu membentuk apa yang akan kita lakukan. Maka dia pakai istilah knowing something in your action. Ini bicara mengenai kedewasaan. Orang berhikmat adalah orang yang dewasa. Anak kecil bisa melakukan sesuatu yang benar tanpa tahu alasannya. Anak kecil kalau dia melakukan sesuatu yang beres kemudian benar, Bapak Ibu dan saya kadang-kadang, kenapa anak kecil waktu melakukan yang benar, kita kadang-kadang rame-rame tepuk tangan. Pak Jeko bikin yang benar, kita biasa aja. Tapi ketika ada anak kecil melakukan sesuatu yang benar, dia mengargumentasikan sesuatu yang benar, kita terkejut, kita semua tepuk tangan. Karena kita tidak expect itu. Kemudian dia akan melakukan itu terus-menerus karena dia lihat kita tepuk tangan kan ya. Salah satu cara mendidik hari ini kan membentuk iklim yang baik. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kita apresiasi dia, maka dia akan tahu itu sesuatu yang baik, dia mengulanginya. Tetapi mungkin dia hanya melakukan sesuatu yang baik karena Bapak Ibu dan saya sering bilang, ih anak pintar. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih dia permen, maka dia melakukan itu. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan. Ciri orang dewasa adalah dia memiliki pengetahuan yang cukup di dalam kepala, sehingga dia tahu apa yang dilakukan, dan dia bertindak berdasarkan pengetahuan. Ini mengandaikan tanggung jawab. Sehingga kalau orang tanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya bisa menjelaskan, saya melakukan ini karena 1, 2, dan 3. Tetapi 1, 2, dan 3 itu mengandaikan pengetahuan di dalam kepala. Oleh sebab itu maka ada yang bilang begini, percuma kalau ada pengetahuan tapi tidak melakukan betul. Tetapi ini tidak boleh kemudian lari kepada ada yang bilang kamu belajar banyak tapi tidak melakukan. Itu tidak sama dengan gak usah belajar kan. Yang benar adalah keseimbangan ini, belajar banyak dan menghidupinya. Ini yang sementara dilakukan oleh Yudas. Yudas sementara mengajarkan sesuatu yang mungkin cukup dikenal oleh jemaat, tetapi sekarang dia pakai untuk apa? Untuk memperdalam pemahaman mereka. Yudas adalah seorang gembala yang berhikmat di dalam melakukan apologetika. Dia ambil tulisan-tulisan yang diinspirasi. Dia ambil tulisan-tulisan yang memang diinspirasikan oleh Roh Kudus dari para nabi. Tetapi dia juga mengambil tulisan-tulisan historis. Bapak Ibu, proses belajar adalah sebuah proses yang tidak boleh tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tinggal sekarang berdasarkan pengetahuan itu kan tinggal tadi saya bilang rasa takut akan Tuhan itu menolong kita untuk memakai pengetahuan kita seperti apa. Banyak orang bilang orang yang belajar itu kadang-kadang sombong, tapi enggak. Nanti saudara saya akan lihat Henok itu. Henok oleh karena apa yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia berbicara apa adanya.
Hikmat membuat orang bisa berbicara dengan keras pada waktunya, berbicara dengan lembut pada waktunya. Ketiadaan hikmat membuat saudara dan saya berbicara dengan keras pada saat harusnya bicara lembut. Atau saudara dan saya bicara lembut pada saat harusnya bicara keras. Itu tidak berhikmat sama sekali. Hari ini ada banyak nasihat bilang begini, kalau ngomong sama orang itu jangan terlalu keras. Lah kalau itu orang yang dihadapi harus dihadapi dengan cara yang keras, saudara ngomong dengan lembut menurut Alkitab itu bukan hikmat. Amsal bilang begini, perkataan yang tepat itu seperti apel emas diletakkan di pinggan perak. Indah kan sebenarnya kalau saudara saya membayangkan, ada satu wadah pinggan yang terbuat dari perak mengkilap, lalu saudara dan saya taruh apel yang terbentuk dari emas. Indah sekali itu. Itu menjadi perkataan yang baik, perkataan yang indah, tindakan yang indah. Kalau kemudian saudara saya melakukannya secara tepat pada waktunya, pada waktu yang tepat. Maka orang Kristen boleh dong berbicara dengan jujur, dengan keras, kalau memang yang pada saat itu dibutuhkan adalah perkataan dan tindakan yang keras. Sementara itu mereka harus berbicara dengan lembut, bertindak dengan lembut, kalau memang pada saat itu yang dibutuhkan oleh orang yang mendengar adalah perkataan dan tindakan yang lembut. Tetapi pada intinya adalah mereka menyampaikan apa yang disebut sebagai kebenaran. Dan inilah yang terjadi di dalam kisah Henokh. Mari kita lihat sekali lagi ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Apa yang dikatakan oleh Henokh? Juga tentang Henokh, keturunan ketujuh dari Adam. Dia telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Bapak Ibu, harusnya itu Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikat. Bukan beribu-ribu orang kudus. LAI entah kenapa di dalam terjemahan yang 50 tahun yang lalu itu dia pakai beribu-ribu orang kudus. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan baru LAI itu dia sudah menuju kepada tafsiran yang lebih tepat, yaitu beribu-ribu malaikat. Sehingga sesungguhnya Tuhan, maksudnya Kristus, datang dengan beribu-ribu malaikat. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang telah mereka lakukan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, apa yang sementara dicatat di sini? Pertama, dia mulai dengan mengatakan Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Bapak Ibu, persoalannya adalah kita seringkali terpaku kepada urut-urutan kan ya. Kelihatannya Henokh keturunan ketujuh dari Adam, tetapi secara faktual apakah memang dia adalah keturunan ketujuh dari Adam? Belum tentu. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak biasa. Saya mulai dengan ini mungkin. Hari ini Bapak Ibu dan saya sering kali melihat orang menebak umur bumi. Umur bumi berapa? Kira-kira 6.000. Tapi kan sudah dari berapa tahun yang lalu orang sudah berdebat itu 6.000. Artinya lebih dari 6.000 tapi belum 7.000. Kenapa? Karena mereka menebak usia bumi itu mulai dari usia Adam, usia orang-orang itu mereka susun. Karena mereka mengandaikan itu adalah susunan yang sifatnya hurufiah sedemikian. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan tradisinya orang Yahudi, mereka tidak mencatat semua memang. Mereka mencatat orang-orang yang dianggap signifikan. Para penulis Injil pun itu bisa mencatat nama-nama orang dari sudut pandang yang berbeda. Maka ada masa, ada nama orang disebutkan, ada masa saudara dan saya menemukan dalam satu peristiwa yang sama ada nama yang tidak disebutkan. Ini mirip dengan yang terjadi di dalam silsilah. Tidak semua orang namanya itu dituliskan di situ. Artinya saudara dan saya tidak bisa ukur misalnya umur bumi dari nama-nama yang disebutkan di situ. Tetapi menempatkan Henokh pada keturunan yang ketujuh, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena angka 7 bagi orang Yahudi adalah angka yang sempurna untuk bicara mengenai teladan yang sempurna ataupun signifikansi daripada tokoh tersebut. Dia ditempatkan pada nomor 7. Tokoh ini, beritanya, tindakannya harus diperhatikan dengan baik. Hidupnya adalah teladan yang baik, integritasnya itu adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Beritanya harus diperhatikan. Dan berita apa sih? Henokh adalah orang yang berelasi dengan Tuhan, tadi saya bilang, dan kalau memang dia berelasi dengan Tuhan, maka orang yang berelasi dengan Allah, berelasi intim dengan Allah itu punya beberapa kriteria ini. Pertama, dia mesti kenal Allah, karena dia tidak bisa berelasi dengan Allah yang dia tidak kenal. Untuk intim dengan Tuhan, dia harus kenal Tuhan. Yang kedua, untuk intim dengan Tuhan, dia harus kenal kehendak Tuhan. Yang ketiga, untuk intim dengan Tuhan itu mengandaikan dia adalah orang yang cukup paham perasaannya Tuhan itu kayak apa. Supaya dia tidak melukai Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti saudara dan saya mengerti apa yang dia mau. Dan saudara dan saya tidak berani. Kita takut untuk mendukakan dia. Dan Henokh menjalani hal ini. Bahasa anak muda sekarang, kenal Tuhan, paham kehendaknya.
mengerti perasaannya. Bahasa anak muda sekarang kan satu frekuensi. Henok itu pada zaman itu dia satu frekuensi dengan Tuhannya. Oleh sebab itu saudara akan menemukan dia cukup peka untuk melihat dosa yang ada di zamannya dia. Pada zaman itu semua orang menjalani dosa. Ada yang namanya cultural respectable sin. Jadi dosa-dosa yang sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Waktu itu punya banyak istri biasa. Bahkan kalau orang hanya punya satu istri dianggap bodoh. Bagi orang Kristen itu masalah. Bagi orang dunia gak masalah. Tetapi orang Kristen akan melihat itu sebagai dosa ketika dunia melihat itu bukan dosa misalnya. Hari ini saudara dan saya ada di dalam konteks pergumulan dengan LGBTQ. Bagi dunia ketika saudara dan saya menyebut itu sebagai dosa, itu masalah. Bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara dan saya akan sebut itu masalah sebagai masalah. Apakah mereka tidak boleh datang ke gereja? Silahkan, mereka boleh beribadah. Tetapi di gereja kita tidak bisa mengatakan LGBT itu sebagai sebuah tindakan yang benar. Dan argumentasi Alkitab banyak sekali untuk hal itu. Dan kalau saudara merasa ada yang hari ini merasa saya tidak puas, mari kita duduk dan kemudian kita mendiskusikannya. Tetapi Alkitab menolak hal itu. Di dalam dunia ini selalu ada dosa yang digerakkan oleh spirit zaman dianggap biasa. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia kenal siapa Tuhannya dan kenal kesucian Tuhannya. Dia kenal firman Allah dan kenal kehendak Allahnya. Dia tahu perasaan Tuhannya. Dia akan cukup peka untuk melihat dosa itu. Dan ketika dia lihat dosa itu, dia tidak menyembunyikannya. Bapak Ibu perhatikan ayat yang kelima. Itu adalah sebuah nubuat sebelum air bah datang. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Di dalam dunia ini selalu ada yang disebut sebagai perbuatan fasik karena menyimpang dari kehendak Allah. Maka saudara dan saya tidak bisa jadi orang Kristen dengan mengatakan begini, semua sama saja. Tidak sama. Bahkan ketika Anda mengatakan kepada saya yang sementara berkata ada perbedaan, Anda mengatakan semua sama, Anda sementara berbeda dari saya. Dengan demikian tidak mungkin tidak ada perbedaan. Tidak mungkin semua sama itu. Tinggal sekarang kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Sekarang Henok tahu masyarakatnya dia hidup di dalam konteks hidup yang fasik. Oleh karena hidup dalam hidup yang fasik, maka Tuhan yang suci, yang benci dosa itu pasti akan memurkai. Maka dia bilang, tidak lama lagi Tuhan akan datang dan Tuhan memurkai. Jangan lupa Bapak Ibu, Henok adalah orang yang melayani sebelum air bah. Artinya nubuat ini sudah diberikan oleh Henok kepada masyarakat di zamannya sebelum air bah. Kedekatan dengan Tuhan membuat dia peka terhadap dosa. Kedekatan dengan Tuhan membuat dia memberikan sebuah prediksi yang sangat tepat bahwa Tuhan akan memberikan hukuman. Kedekatan dengan Tuhan membuat dia berbicara apa adanya. Banyak orang karena mengasihi katanya, mengasihi sahabatnya, mengasihi temannya, mereka tidak bicara apa adanya. Mereka menyembunyikan dosa dan kemudian mereka katakan itu baik-baik saja. Itu bukan cinta. Itu jerat yang menghancurkan orang yang Anda kasihi. Atau Anda sementara mengasihi dia dengan kasih yang palsu. Makanya Anda tidak berbicara apa adanya pada dia. Kalau Anda mengasihi dia, benar kasih tahu dia itu benar. Karena itu akan baik bagi dia. Salah kasih tahu dia itu salah supaya dia berubah. Dan inilah yang terjadi pada orang yang bernama Henok. Kedekatan dia dengan Tuhan membuat dia bicara apa adanya. Kalau kamu gak bertobat, maka penghakiman Allah akan datang padamu. Sebab itu kalau saudara dan saya perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Isi berita Henok adalah Tuhan akan datang dengan ribuan malaikat. Yudas sekarang pakai itu untuk merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan memang Yesus Kristus pernah bilang di dalam Matius pasal 25 ayat 31, satu saat anak manusia akan datang bersama-sama dengan para malaikat. Untuk apa? Untuk melaksanakan penghakiman. Apa yang dimaksud dengan menghakimi, Bapak Ibu? Menghakimi berarti dia akan membuat putusan yang benar, putusan yang sah tentang apa yang benar dan apa yang tidak. Kalau semua sama, yang dosa itu dengan yang tidak dosa sama semuanya, tidak perlu ada penghakiman. Tetapi kalau Kristus datang untuk menghakimi, berarti harus ada pembedaan antara yang benar dan antara yang salah. Yang benar akan mendapatkan apa yang disebut sebagai upah, dan yang tidak benar akan mendapatkan apa yang disebut sebagai penghukuman. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi ketika Kristus datang. Tetapi kata menghakimi yang digunakan dalam kitab Yudas itu bukan hanya sekedar menentukan benar dan salah, berkat atau penghukuman, tetapi keputusan sang hakim itu adalah keputusan yang tak terbantahkan dan tidak berubah. Tidak terbantahkan artinya tidak ada orang yang bisa menghindari keputusan itu. Waktu dia bilang ini benar, itu benar. Ketika dia bilang itu salah, itu salah. Dan persoalannya adalah yang kedua, tidak berubah. Jika dia sudah datang, keputusannya tidak berubah. Bisa disesali, tapi sudah tidak ada lagi pertobatan dan pengampunan.
Sekali lagi, ketika dia sudah datang bersama para malaikat untuk melakukan penghakiman, keputusannya tidak bisa Bapak Ibu dan saya bantah. Dan yang paling mengerikan adalah keputusan itu sudah tidak bisa lagi berubah. Orang hanya bisa menyesalinya, tetapi mereka tidak bisa lagi mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan dan menikmati yang namanya pengampunan. Tidak ada lagi pertobatan ketika Yesus Kristus datang. Maka Yudas menggunakan kalimat-kalimat Henokh ini untuk memberi peringatan kepada jemaat hari itu. Kalau Kristus hari ini belum datang, ini masa anugerah. Pakai kesempatan ini untuk menyesali dosamu, bertobat dari dosa-dosamu, dan nikmatilah pengampunan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, dia bilang, pasti akan datang, melakukan penghakiman dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan. Itu berarti masa anugerah adalah masa yang terbatas. Saudara dan saya punya kewajiban untuk merebut kesempatan itu. Sekali lagi, mereka mau bicara mengenai masih ada kesempatan. Selama Kristus belum datang, masih ada kesempatan. Dia belum datang dengan para malaikat. Maka sesalilah dosa-dosa kita. Bertobatlah dan nikmatilah pengampunan Tuhan. Karena kalau masa yang terbatas itu sudah lewat, kita tidak merebut kesempatan itu, saudara dan saya tidak akan mendapatkan yang disebut sebagai kelegaan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Spiritnya sama sebenarnya. Kan pertanyaannya sekarang, di mana saya memperoleh kelegaan itu? Di mana saya memperoleh apa yang disebut sebagai pengampunan itu? Spirit yang serupa nampak di dalam Kisah Rasul pasal 3. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, saya baca 19, Bapak Ibu baca ayat yang ke-20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kamu harus sadar akan dosamu dan kamu harus bertobat supaya kamu menikmati kelegaan. Ini mengandaikan bahwa mengandaikan ketiadaan daripada kelegaan. Ini mengandaikan kesesakan jika saudara dan saya tidak mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Bapak Ibu, mereka bicara mengenai penghakiman Tuhan dan sebenarnya murka Tuhan itu sesuatu yang sangat serius dan sangat mengerikan. Saya pernah sharing di sini, mungkin tadi pagi juga saya sharing, ada satu lukisan. Saya sampai tadi malam saya coba cari-cari lagi, nanti kalau ada saya taruh di grup itu. Tetapi lukisan itu digambarkan seperti seorang ibu yang lagi peluk bayinya. Dia seperti sementara melindungi bayinya itu dengan dalam kondisi di mana kalau kita lihat hanya fokus kepada di zoom hanya kepada sang ibu yang lagi memeluk bayi itu, kita akan menemukan bahwa sang ibu memeluk bayi itu sepertinya dengan cinta, tapi dia punya rasa takut yang sangat besar. Bayi itu juga takut setengah mati di pelukannya dia. Lalu kemudian kalau saudara lihat, mereka seperti lihat ke kiri, ke belakangnya mereka. Mata mereka kemana? Di belakang mereka itu ada seorang algojo dengan pedang yang sangat panjang itu. Sehingga digambarkan seperti mereka begitu takut kepada sang algojo itu. Kenapa? Karena dia datang untuk membunuh mereka dengan pedang yang sudah siap dihunus untuk membunuh mereka. Tapi anehnya, kalau saudara lihat mata dari sang algojo itu juga dalam ketakutan dan matanya bukan melihat dua orang itu. Dia sementara menengok juga ke sebelah kiri, ke belakangnya. Dan di belakangnya dia ada seekor singa yang cukup besar gitu. Algojo itu takut kepada singa itu. Singa itu terlihat begitu garang. Tetapi kalau saudara lihat kepada mata singa itu juga tidak sementara memandang kepada sang algojo. Mata itu menggambarkan semacam ketakutan dan Bapak Ibu kalau perhatikan mata singa itu, dia sementara melihat ke langit. Dan di langit itu digambarkan gelap, merah seperti menggambarkan murka Allah. Lukisan itu hanya mau bilang kepada saudara dan saya, di dalam dunia ini banyak hal yang ditakuti. Tetapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada murka Allah. Murka Allah adalah persoalan yang sangat serius. Tidak ada kelegaan jika Allah menyatakan murkanya. Tidak ada kelegaan jika Allah memberikan apa yang disebut sebagai keputusan untuk mengatakan engkau bersalah dan engkau akan dihukum. Tidak ada kelegaan itu. Tidak ada kelegaan di dalam sana. Dan kalau saudara mau lihat betapa menyesakkannya murka Allah itu, lihatlah ke Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Di Taman Getsemani saudara akan lihat murka Tuhan terhadap dosa itu serius. Kita suka dengar ayat ini, doa orang benar besar kuasanya. Tetapi di Taman Getsemani Yesus Kristus orang benar itu, doanya dia kayak gak berkuasa, gak didengar sama sekali. Dia punya permintaan sederhana. Doa orang benar itu adalah doa dari orang yang telah mengalami pembenaran Allah dan kalimat yang diucapkan atau isi petisinya benar. Kalau saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah, sudah diselamatkan, berdoalah. Karena memang Tuhan akan dengar doa kita. Tetapi juga pada saat yang sama ingat petisi yang saudara dan saya minta itu harus benar. Doa orang benar melibatkan status orang telah dibenarkan. Petisi yang dia minta itu harusnya benar. Kan mahasiswa nggak bisa
hari Senin ujian, hari Minggu sibuk pelayanan, akhirnya nggak belajar. Kemudian pergi ujian pada hari Senin, kemudian pas ada jawaban yang tidak tahu, kemudian berdoa, Tuhan tolong saya supaya ada yang kasih contekan. Sudah jelas petisinya salah. Saudara tidak boleh berdoa sedemikian. Meskipun sudah mengalami kelahiran baru dan justru sudah lahir baru, tidak bisa minta yang sedemikian. Artinya orangnya benar, isi doanya benar. Di Taman Getsemani ada satu orang yang disebut sebagai orang benar, Kristus. Isi doanya benar. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saya pernah bilang di sini, cawan yang ingin dihindari oleh Yesus Kristus adalah keterpisahan dari Allah. Orang benar menikmati relasi dengan Allah. Yesus juga ingin menikmati relasi dengan Allah. Sehingga dia bilang biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang dia tidak ingin terjadi adalah kalimat yang harus diucapkan di Bukit Golgota nanti. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi doa orang benar yang isinya benar pernah satu kali tidak didengar oleh Allah yang benar. Seolah-olah Allah tuli atau bahkan mungkin Allah tidak peduli. Kenapa? Karena mulai dari Getsemani sampai dengan Golgota, Yesus telah berdiri sebagai pengganti saudara dan saya. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Kebenarannya dia diperhitungkan kepada kita. Oleh karena dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, maka dia yang tidak berdosa namun telah dibuat menjadi dosa itu dilihat oleh Allah sebagai orang yang tidak benar, dan Allah tidak dengar doanya dia bahkan ketika dia meminta sesuatu yang benar. Sekarang saudara bisa lihat betapa seriusnya dosa di hadapan Allah dan berapa seriusnya murka Allah. Yang kedua, kalau saudara dan saya lihat Yesus Kristus, dia adalah anak tunggal Allah. Anak tunggal, anak laki-laki tunggal biasanya itu prioritas bagi orang tuanya. Tetapi ketika Kristus itu ada di atas Bukit Golgota, di tengah-tengah segala penderitaannya, dia minta pertolongan Allah dan dia tidak mendapatkannya. Bahkan Bapa itu hadir di atas Bukit Golgota. Bapa tidak mungkin tidak ada di atas Bukit Golgota. Dia mesti ada di atas Bukit Golgota dan dia menghakimi anaknya. Anaknya itu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia menikmati kesesakan yang luar biasa di atas Bukit Golgota dan Bapa nggak hadir untuk menolong. Bapa ada di situ dan menambah kesesakan itu. Ketika Bapa hadir, justru anak sadar bahwa itu keterpisahan. Ini adalah situasi yang sangat mengerikan, tapi pertanyaannya kenapa? Karena dosa kita ditimpakan kepada Kristus dan itu serius. Murka Allah begitu serius, maka status sebagai anak tunggal Allah tidak meloloskan Kristus dari penghakiman Allah. Kesesakan itulah yang dia tanggung. Waktu dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang pewaris sah kerajaan sorga, sementara berdiri di inti neraka itu. Dari Getsemani sampai kepada Golgota, saudara akan melihat betapa seriusnya murka Tuhan. Sekarang Petrus bilang, tetapi kamu masih punya kesempatan untuk menikmati apa yang disebut sebagai kelegaan. Dan dia bilang, kelegaan itu diperoleh di dalam Kristus, sang hakim yang adil itu. Kamu hanya bisa menikmati kelegaan kalau kamu dapat Kristus sebagai korban yang menghasilkan pengampunan bagi kamu. Bapak Ibu, bagi saya ini sebuah panggilan yang penting bagi saudara dan saya hari ini. Apa kesesakan yang telah membuat saudara dan saya mencari kesesakan yang lebih sesak dengan meninggalkan Tuhan? Banyak hal di dalam dunia ini akan menekan, menimpa saudara dan saya. Makin lama hidup kita rasanya makin sesak. Tetapi kelegaan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus yang berkata kepada saudara dan saya, Aku mengampuni engkau. Aku menerima engkau. Kelegaan yang sejati hanya saudara dan saya nikmati di dalam konteks itu. Karena ketika Kristus datang, dia menghakimi. Dan dia akan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang suci, yang berlawanan dengan perbuatan-perbuatan fasik ayat 15 dan kata-kata nista di dalam ayat yang ke-15. Detil sekali. Perbuatan yang fasik, kata-kata nista yang keluar dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, Allah akan menghakiminya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dihakimi berdasarkan perbuatan. Diselamatkan karena anugerah. Penghakiman tetap berlangsung berdasarkan apa yang saudara dan saya lakukan di dalam dunia ini. Apa yang saudara dan saya perbuat, apa yang saudara dan saya katakan. Maka ketika Kristus datang bersama dengan para malaikat, dia akan membuat keputusan untuk menegaskan bahwa dia Allah yang suci, yang melawan apa yang disebut sebagai kefasikan. Yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu dan saya, di dalam perkataan dan di dalam perbuatan kita. Saya mau tutup dengan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dimaksud dengan kata-kata nista itu. Kalau lihat dalam konteks Yudas, maka ada 3 hal ini yang dimaksud dengan kata-kata nista. Yang pertama, ajaran untuk membela cara hidup yang fasik. Hari itu guru-guru palsu itu hidup di dalam kehidupan yang fasik. Mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak suci, termasuk kehidupan seksual mereka. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang kita baca. Mereka hidup dalam ketidaksucian, tetapi pada saat yang sama mereka memunculkan ajaran-ajaran untuk membela kefasikan mereka. Ini akan mirip dengan yang ada di dalam
gereja yang ada di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga. Di sana itu ada satu kalimat ini, seluk-beluk iblis. Apa yang dimaksud dengan seluk-beluk iblis di dalam kitab Wahyu pada masa itu? Pada masa itu Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang tadinya bukan Kristen, kemudian menjadi Kristen. Sebelum jadi Kristen, mereka sudah biasa hidup di kuil-kuil berhala. Ada godaan yang sangat besar setelah mereka menjadi Kristen untuk kembali ke sana. Kenapa? Karena kalau mereka datang ke sinagog atau mereka datang ke tempat di mana orang Kristen bersekutu, ya mereka beribadah, ada perjamuan kasih di sana, makan sama-sama, ada sukacita. Tetapi ada yang berbeda dengan yang terjadi di rumah-rumah berhala atau di tempat penyembahan berhala. Pertama, ada kemiripan. Setelah habis ibadah mereka masih bisa bersekutu. Yang kedua, mereka juga biasa kok, para pedagang itu bawa makanan mereka. Mereka sama-sama makan. Setelah mempersembahkan makanan itu kepada dewa mereka, mereka makan, menerima itu sebagai berkat dari sang dewa. Dan yang ketiga, yang berbeda dari rumah ibadah Kristen adalah kehadiran pelacur bakti. Ada perempuan-perempuan yang disiapkan di dalam rumah-rumah ibadah itu. Lalu setelah ibadah, mereka mengekspresikan sukacita mereka, menerima berkat Tuhan di dalam kebebasan. Mereka boleh tidur dengan orang yang bukan istri mereka. Tetapi kemudian cara hidup yang sedemikian mempengaruhi jemaat pada masa itu, seperti menggoda mereka untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka nggak bisa dapatkan itu di rumah Tuhan. Maka sebagian dari mereka, bahkan pemimpin-pemimpin mereka itu pergi dan balik ke sana. Ketika ditegur oleh para rasul, mereka bilang begini, kamu tidak bisa mengalahkan iblis kalau tidak tahu seluk-beluk iblis. Jadi untuk mengalahkan penyembahan berhala, kamu harus hadir di dalam rumah penyembahan berhala. Untuk membebaskan diri dari persinahan, kamu harus lebih dulu tahu bagaimana itu bersinah. Ini kan gila. Tetapi pada saat yang sama, penulis Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu mengatakan ada orang yang begitu. Mereka membenarkan cara hidup yang fasik dengan membangun ajaran yang baru untuk membela cara hidup yang fasik. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya tidak sementara mengajarkan ajaran baru yang fasik. Tapi berapa banyak orang yang kita cintai, yang kita kasihi, hidupnya tidak beres, saudara dan saya berusaha untuk membela dia. Biasanya dosa yang sama, masalah yang sama. Kalau itu orang yang kita benci, maka masalah ini akan menjadi beban yang kita bebankan kepada dia sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. Tapi kalau masalah yang sama, dosa yang sama, dihidupi oleh orang yang kita kasihi, mungkin kita akan bilang, kan cuma segitu, nggak kayak yang kemarin loh itu, yang itu. Artinya kita berusaha untuk merelatifkan, membuat apa yang dia hidup itu terlihat menjadi sangat kecil. Kecenderungan seperti ini adalah kecenderungan fasik dan masuk di dalam kategori kata-kata nista yang dihakimi oleh Kristus. Jangan kasih dalam hati saudara dan saya membuat saudara dan saya menjauh dari kebenaran dengan membela orang fasik. Yang kedua, kata-kata nista mengacu kepada ajaran atau tindakan yang melawan otoritas rasuli pada masa itu. Para rasul mengajar, para rasul menunjukkan teladan hidup, tetapi kemudian muncul ajaran dan cara hidup yang bertentangan dengan cara hidup yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Yang mereka lawan adalah otoritas rasuli. Yang mereka lawan adalah otoritas Allah yang diberikan kepada para penulis dan para pengajar yang benar. Bagi kita hari ini di zaman di mana otoritas cenderung dilawan, semua otoritas dilawan baik-baik saja. Tapi saudara dan saya mesti ingat, otoritas apa yang Anda lawan? Semua orang yang melawan otoritas adalah orang-orang yang satu saat ada pada otoritas. Sehingga satu saat Anda akan mengerti bahwa otoritas adalah sesuatu yang sangat penting. Tinggal apakah otoritas itu benar atau tidak. Orang muda sangat tidak suka dengan otoritas. Sehingga satu kali dalam diskusi, itu ada juga bahkan dalam konteks kami. Ya, ada beberapa teman STT di sini. Waktu dosen-dosen meeting kemudian ditemukan ada beberapa yang kemudian ya sedikit problem dalam konteks itu. Lalu kemudian saya merasa ada hal yang itu perlawanan yang masih ada dalam batas-batas normal ya. Melawan karena perbedaan teologis itu sesuatu yang wajar. Bahkan mahasiswa kalau dia berbeda secara teologis, dia nggak boleh mengubah pandangan teologisnya karena dosennya kan. Sehingga kemudian waktu dalam obrolan dengan pimpinan itu saya bilang, ya kita ini ada di dalam satu zaman di mana anti mainstream itu sudah mainstream. Orang berusaha untuk melawan gerakan atau apa yang sudah dianggap sebagai otoritas, hal-hal yang bersifat mainstream itu ditolak. Tapi lama-kelamaan penolakan terhadap mainstream ini sudah menjadi mainstream. Saudara akan menemukan di mana-mana itu. Sehingga bagi saya perlawanan terhadap otoritas adalah hal yang penting. Ada masa juga kalau Bapak Ibu lihat di dalam khotbah-khotbah bahkan dari mimbar ini ya, ada juga perlawanan kepada otoritas ketika otoritas itu tidak beres. Tetapi ketika saudara dan saya melihat otoritas itu berjalan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui para rasul dan para nabi, Bapak Ibu dan saya perlu memikirkan ulang perlawanan kita. Jika tidak, perlawanan kepada kebenaran bukan kepada orang yang dikasih otoritas. Perlawanan kepada kebenaran itu adalah tindakan fasik sebenarnya.
Yang ketiga dan yang terakhir, kata-kata nista yang dihakimi oleh Kristus adalah ajaran dan keputusan untuk menolak Kristus dan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tugasnya dia adalah bersaksi tentang Kristus. Ketika saudara dan saya menolak Kristus yang memberi kelegaan, pada saat itu saudara dan saya sementara mendukakan Roh Kudus. Dan jangan lupa, dosa mendukakan Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni. Allah pasti akan menghakimi segala macam kefasikan yang sedemikian. Dan di mana saudara dan saya mendapatkan kelegaan? Sekali lagi Petrus bilang, kelegaan itu hanya diperoleh ketika engkau dan saya menerima Kristus, Sang Raja, Sang Hakim yang adil itu. Dan dialah yang akan menawarkan kelegaan kepada saudara dan saya. Dia juga bisa berdiri sebagai pembela ketika saudara dan saya berhadapan dengan dakwaan iblis. Tidak ada tempat yang lain di mana saudara dan saya bisa menikmati kelegaan kecuali di dalam Kristus. Sekali lagi sekarang isunya adalah bersama dengan Hedok, bermilih untuk berjalan di jalan yang benar bersama dengan Kristus, atau saudara dan saya bermilih untuk bersama dengan guru-guru fasik itu berjalan di jalan orang fasik dan kemudian menikmati kebinasaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau buat di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan anugerahkan merupakan anugerah yang baik bagi kami dan perlu kami responi, termasuk firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi hamba Tuhan, menjadi pengurus, menjadi jemaat, menjadi orang muda dalam segala bidang kerja kami. Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, memiliki pengetahuan dan menata hidup kami dengan bijak. Supaya kami pada akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang sesuai kehendak Tuhan. Menjadikan kami sebagai sahabat Tuhan, berjalan di jalan orang benar. Ampuni kami jika Engkau mendapati kami lebih cenderung kepada kefasikan. Tapi kuatkan kami supaya kami berjalan di jalan orang benar. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.